Shalom Bapak Ibu Jemaat yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan sebagai penyerahan hidup kita atas kuasa dan kehendak Tuhan di dalam satu hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, untuk setiap berkat dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu dan tolong kami serta ajari untuk boleh mengerti kehendak-Mu lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan. Oleh karena Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian bunyi firman Tuhan. Ibu bapak jemaat yang terkasih, saya membuat satu topik dari firman ini, yaitu penderitaan adalah ujian, bukan pembinasaan. Yaitu ujian yang akan membawa kita kepada ketangguhan iman. Jadi penderitaan itu bukanlah sebuah penindasan dan juga bukan sebagai bentuk pembinasaan. Sebab Tuhan Allah juga tidak memberikan pencobaan atau penderitaan di luar dari kemampuan atau kekuatan kita masing-masing. Jika penderitaan adalah ujian, maka penderitaan atau pencobaan itu menjadi berharga bagi kita sebenarnya. Menjadi sangat bermanfaat karena akan mengajarkan kita dan membawa kita untuk mendewasakan dan mematangkan iman kita pribadi lepas pribadi. Karena kita tahu tidak ada yang sempurna selain Yesus Kristus. Maka dalam menghadapi penderitaan itu pun, dalam melewati pencobaan apapun itu, kita harus berserah sepenuhnya kepada Kristus Yesus sebagai pemilik kesempurnaan. Memang tidak ada yang ingin dan tidak ada yang mengharapkan penderitaan ataupun pencobaan terjadi di dalam hidupnya. Tidak ada di antara kita yang ingin atau mengharapkan bahwa hidupnya menderita. Tetapi ingat, ketika penderitaan sudah datang, ketika pencobaan sudah di depan mata kita, apa yang harus kita perbuat? Bagaimana kita menghadapinya? Siapa yang akan kita andalkan? Dengan siapa kita melalui dan menghadapi penderitaan atau pencobaan itu? Maka ingat Bapak Ibu, ternyata Tuhan Allah juga memakai satu cara lewat penderitaan, lewat pencobaan untuk mengajar kita tentang arti kesetiaan. Sampai benar-benar hidup kita layak di hadapan Tuhan Allah dan benar-benar setia di hadapan Tuhan Allah. Maka dalam hal ini juga kita harus mengerti ketika Tuhan mengatakan karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Maka penderitaan, pencobaan yang dimaksudkan adalah yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena ternyata ada Bapak Ibu, penderitaan dan pencobaan yang terjadi itu karena ulah kita, karena tingkah laku kita. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus 4 ayat 15 sampai ayat 16, Tuhan lewat firman-Nya berkata demikian. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi kalaupun kita mengalami penderitaan atau pencobaan, itu adalah yang sesuai dengan kehendak Allah. Bukan penderitaan karena membunuh, mencuri,
melakukan kejahatan, mengacaukan, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, sebanyak apapun penderitaan atau pencobaan yang kita alami, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang beriman, Kristus Yesus jauh lebih banyak mempengaruhi, jauh lebih banyak memberikan kekuatan, kemampuan dalam hidup kita. Sekuat apapun penderitaan dan pencobaan ingin mengacaukan kita, tetapi kita sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen tetap harus berbuat baik, karena kita tahu bahwa Tuhan kita jauh lebih kuat dari segala pencobaan atau penderitaan apapun itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami harus tetap setia sekalipun kami akan mengalami penderitaan atau pencobaan. Dan biarlah penderitaan atau pencobaan yang sesuai dengan kehendak-Mu yang kami alami mengajarkan kami untuk semakin mendewasakan dan mematangkan iman kami, sehingga kami mengerti arti setia dan hidup kami menjadi layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk boleh bersama-sama dengan Kristus dan Roh Kudus di dalam menjalani dan melalui setiap hari-hari kami, sehingga hidup kami penuh berkat, dan kalaupun harus melalui banyak tantangan atau rintangan, kami tetap boleh menjalaninya, melaluinya, oleh karena penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam satu hari ini, di dalam aktivitasnya, pekerjaannya, apapun itu, Engkaulah Tuhan yang memberikan kemudahan di dalam melakukan setiap pekerjaannya. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkaulah yang menghibur. Biarlah juga setiap kerinduan dan doa-doa jemaat-Mu, Engkaulah Tuhan yang mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.